Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan yang Kau telah nyatakan bagi kami sampai saat ini. Bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala apa yang Tuhan sudah buat bagi kami sampai detik ini. Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Walaupun sering kali Tuhan kami menyakiti hati-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa membawa kami semakin hari pada sempurna Bapa dalam surga. Sebab itu Tuhan Roh Kudus, biarlah Tuhan berkarya bagi setiap kami supaya kami senantiasa meresponi akan panggilan Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran, semakin hari menjadi lebih baik lagi hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, ini kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan akan siap dengar firman Tuhan. Kami percaya dengan setiap pujian penyembahan kami telah menyenangkan hati Tuhan, dan tibalah saatnya hati kami Tuhan akan ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu akan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami percaya ketika firman itu adalah hidup kami, kami lakukan oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi kami semua hamba-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat kewahyuan bahkan oleh jemaat Tuhan yang menyaksikan Tuhan beribadah bersama Tuhan. Tolong Kau berkati mereka, urapi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap instrumen alat yang kami pakai Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kami akan siap untuk dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Amin. Ya, kita percaya ya kalau sampai saat ini kita tetap masih pada seperti ini, itu semua oleh karena izin Tuhan, oleh karena kehendak daripada Tuhan Yesus. Sebab itu sedang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan mari kita fokus kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, mari kita benar-benar fokus kepada Tuhan, supaya kalau kita lakukan dengan baik, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan berdampak dalam setiap kehidupan kita. Sedang kasih dalam Tuhan, saudara. Di malam saudara, setelah saya belajar sedang kasih dalam Tuhan, kita kasihkan belajar sedang kasih dalam Tuhan, ya, belajar firman dengan dunia IT sedang kasih dalam Tuhan. Ya, pada akhirnya sudah jam 2 lewat tidak terasa sedang kasih dalam Tuhan, sudah setengah 3 saudara. Dan ketika saya mau tidur sedang kasih dalam Tuhan, ya, saya di samping anak saya cowok ini sedang kasih dalam Tuhan, si Dev, saudara. Saya perlu dia, saya ingat saudara kasih dalam Tuhan bagaimana ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu di tengah-tengah keluarga kami saudara. Saya ingat saudara kasih dalam Tuhan, Dev, bagaimana dia ketika dia melahir susah payah ibunya saudara kasih dalam Tuhan, sehingga dia boleh lahir, dia boleh ada sampai detik ini saudara kasih dalam Tuhan. Membuat air mata saya menetes saudara kasih dalam Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang baik saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, tidak cukup sampai di situ saudara. Saya ingat dengan anak saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, akhirnya saya nggak bisa tidur saudara. Sudah jam 3 saya masih gelisah putar sana putar sini saudara. Akhirnya saya turun berlutut di hadapan Tuhan. Saya meminta pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan mampukan saya dalam dalam Tuhan. Dan saudara, setelah saya bergumul berdoa dengan Tuhan saudara, dan akhirnya saya tidur sedang dalam Tuhan, ya, tidur ya kurang lebih sudah mau setengah 4 saudara, saya baru bisa tidur. Dan puji Tuhan saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya ada saat ini semua oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersama istri saudara pelayanan di tempat ini semua oleh karena kasih dan pertolongan. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan juga, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Korpri, bahkan setiap saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, program kami ibadah bersama, saya percaya semua oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, di hari-hari ini Tuhan sebentar membawa kita kepada satu level yang lebih baik lagi saudara, supaya kita memiliki kedewasaan penuh di dalam Yesus, supaya semakin hari kita memiliki kedewasaan roh, kedewasaan iman kita, roh kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat dengan Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu saudara, di hari-hari mari kita tambah iman kita saudara, tambahkan iman kita saudara. Saudara, ada kalanya orang melihat kedewasaan ini hanya dari segi umur saudara, ya, dari segi umur, ya, entah mereka lihat dalam kedewasaan, dalam kehidupan berumah tangga,
ada kalanya dan sering kali melihat kedewasaan itu dari umur saudara kasih dalam Tuhan, ya. Atau juga kalau laki-laki dilihat dari jidatnya sudah kasih dalam Tuhan. Oh, ini sudah tua kalau sudah botak. Padahal masih ada juga yang masih muda sudah botak sudah kasih dalam Tuhan. Atau dilihat dari uban, udah rambut putih sudah kasih dalam Tuhan. Ya, cara kita melihat itu saudara itu dalam bentuk fisik sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan juga kita hanya melihat dari hal berapa lama kita mengiring Tuhan. Lalu kita sudah dewasa, tidak sudah kasih dalam Tuhan, ya. Tidak saudara, ya. Kedewasaan di dalam Tuhan, kedewasaan rohani di dalam Tuhan tidak juga dilihat dari berapa lama kita melayani Tuhan, berapa lama kita mengiring Tuhan, ya. Tidak dilihat dari itu saudara kasih dalam Tuhan. Ada kalanya, ya, itu menjadi tolak ukur yang salah saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kedewasaan bagi kita sebagai orang Kristen, bagaimana ketika kita mengalami proses, ya, kita tetap berjalan bertahan bersama dengan Tuhan, ya. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, saudara dalam Tuhan, ya. Setiap proses yang kita hadapi, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ada banyak orang Kristen sekalipun dia sudah lama mengiring Tuhan, ya, sudah ubanan dari lahir, dari dalam kandungan sampai dia udah ubanan rambut putih, udah Kristen sedang kasih dalam Tuhan. Tetapi sebetulnya pengenalan akan Tuhan, kedewasaan rohani bukan dari apa yang dia rasakan, tetapi hanya karena ya orang tua, hanya karena dari keturunan orang Kristen, ya. Karena saya pernah ketemu seperti itu. Kenapa Bapak Kristen? Saya coba tanya kasih dalam Tuhan, ya. Ya karena orang Madu bilang, ya, orang PO pada umumnya memang Kristen saudara kasih dalam Tuhan. Ternyata tolak ukurnya salah saudara kasih Tuhan, ya. Tidak ada satu kedewasaan yang benar-benar dia ngalami saudara kasih dalam Tuhan, ya. Tidak ada satu hal yang dialami sendiri saudara, ya. Kedewasaan rohani adalah menjalani hidup yang berproses menuju pada hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, ya. Dari hari ke hari kita bangun saudara, amin, ya. Memang saudara kasih dalam Tuhan, setiap proses itu dalam kehendak Tuhan. Itu kitab Yakobus berkata, ya, Rasul Yakobus berkata seperti itu, bahwa semuanya dalam kehendak Tuhan, ya. Yeremia bilang semua dalam rancangan Tuhan, amin, ya. Tuhan tahu, ya. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, mari kehidupan kita, ya, ada satu bagian yang kita tidak bisa pungkiri saudara sebagai manusia. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, tidak bisa kita abaikan saudara kasih dalam Tuhan, yaitu bagaimana cara kita menjalani hidup, amin, ya. Bukan dilihat dari waktu, ya, bukan hanya sekedar sudah lama saya jadi orang Kristen, sudah dari zaman dahulu saya jadi orang Kristen, dari kakek nenek, dari opa oma. Bukan itu sudah, tapi bagaimana cara kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, amin. Dan sebab itu saudara, setiap proses untuk jadi lebih baik tidak luput dari persoalan masalah yang silih berganti, ya, untuk menguji setiap iman kita saudara kasih dalam Tuhan, ya. Uji setiap iman daripada umat-umat Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini saudara, seperti yang terjadi di hari-hari ini saudara. Kita lihat dengan kondisi di hari-hari Tuhan, begitu banyak proses menguji, ya, entah itu jemaat, entah itu hamba Tuhan, sama-sama saudara diuji saudara kasih dalam Tuhan, ya. Sehingga akan nampak, akan kelihatan mana kita jemaat Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang benar-benar setia kepada Tuhan, dan hanya ikut-ikutan. Sebagai hamba Tuhan pun sama saudara, kelihatan mana hamba Tuhan yang benar-benar mau melayani Tuhan, dan hanya karena pelayanan hanya jadikan satu tameng, ya, sebetulnya mereka ingin juga dapatkan uang sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi kita hari-hari Tuhan proses supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Saudara, ketika saya belajar tadi malam firman Tuhan, Tuhan senantiasa mengingatkan kembali saya sebagai hamba Tuhan untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan benar dalam Tuhan. Bukan hanya kepada jemaat, tapi kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai tolak ukur bagi kita adalah iman kita sendiri, dan akan mulai dari kita dari kita sebagai pemimpin-pemimpin, ya, sebagai gembala-gembala, sebagai dalam rumah tangga, sebagai suami sedang kasih dalam Tuhan. Ya, memang kita semua tidak ada yang benar, tapi firman Tuhan berkata, oleh karena kasih Tuhan, Dia membenarkan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mau menuju pada satu kedewasaan penuh, maka kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, hidup itu bukan apa, ya, persoalan yang kita hadapi, tapi bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Amin.
Ya, seringkali dengan besarnya, dengan persoalan, seringkali kita melihat persoalannya luar biasa, ya, menghambat iman kita, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, sehingga kita tidak bisa maju lebih lagi, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi bagaimana kita menghadapi persoalan itu, saudara? Amin. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ya, saudara buka Alkitab dalam Filipi pasal yang kedua. Dari ayat yang ke-12 dan kasih dalam Tuhan saya akan bacakan. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Ya, di sana lembaga kita telah memberikan judul tentang tetaplah kerjakan keselamatan. Saudara, ada beberapa ayat yang kita akan belajar, saudara, garis-garis besar saja pada kesempatan ini. Kita buka di dalam Alkitab kita Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku akan bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersuka citalah dengan aku. Haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, ayat-ayat ini memberikan satu kekuatan bagi kita yang luar biasa. Karena apa? Kitab ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan. Dan saat itu saudara, di mana dia dalam keadaan terpenjara, saudara. Tetapi ketika dia dalam terpenjara, sekalipun tubuhnya terpenjara, tetapi jiwanya tidak terpenjara. Sehingga ada satu catatan yang dia kirimkan kepada jemaat-jemaat orang-orang yang ada di Filipi. Dan inilah yang dia sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Amin. Saudara perhatikan baik ayat-ayat ini, saudara, sungguh luar biasa, saudara. Nah, di hari-hari ini gereja Tuhan sementara dibawa kepada satu tingkat kedewasaan untuk supaya benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, saudara kasih, bukan setengah-setengah, saudara. Ya, saudara, kita lebih banyak belajar firman, lebih banyak belajar bagaimana supaya kita jauh lebih baik daripada kita santai, saudara. Ya, ada banyak orang sampai saat ini saya lihat masih santai. Ya, waktu tidak dilarang oleh pemerintah untuk ke gereja pun mereka lalai dan malas. Apalagi ketika diinstruksikan untuk jangan ibadah, lebih malas lagi mereka, saudara. Ya, enggak memberikan waktu yang sesungguhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tidak menghakimi, saudara, tapi itu yang kenyataan yang saya lihat, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, Alkitab mencatat, saudara, dalam kitab Filipi ini dikatakan firman Tuhan, tetapi tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, saudara, untuk menuju pada satu kedewasaan penuh, ya, bagaimana kita bisa masuk pada keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, maka kita harus taat, saudara. Ya, harus taat. Di dalam ayat yang ke-13 bilang begini, saudara. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara, Alkitab mencatat bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita. Amin. Ya, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Ya, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena kita, saudara.
Nah, saudara, apa hubungannya dengan ayat-ayat ini saudara kasih dalam Tuhan? Kok kita harus kerjakan? Yang kita kerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan, saudara. Kita menjaga keselamatan yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Kita tidak sia-siakan itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita yang mati tadi, yang tidak berarti, yang tidak memiliki masa depan, tidak memiliki hal-hal yang positif, itu dikatakan mati, saudara. Sekalipun engkau kelihatan hidup, kita semua kelihatan hidup, tapi kita jauh daripada Tuhan, itu dikatakan mati, saudara. Ya, kita orang Kristen, tapi hidup kita tidak menunjukkan orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan. Ya, hidup kita urak-urakan. Ya, hidup kita mabuk-mabukan, judi. Ya, hidup kita apalagi? Ya, bersinah. Ya, itu tidak menunjukkan kita hidup saudara Islam. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kata firman Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, menurut kemauan dan kerelaan daripada Tuhan sendiri, saudara. Bukan upaya kita. Sebab itu firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan supaya tetaplah apa dikatakan firman Tuhan. Hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat. Amin. Taat saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau bolak-balik itu taat. Ya, taat itu merupakan salah satu tanda kita tunduk, hormat. Ya, ada orang dia cuma dengar saudara kasih dalam Tuhan, tapi belum tentu dia lakukan. Kalau orang taat, dia tunduk, dengar, tunduk dan lakukan apa yang Tuhan mau saudara kasih dalam Tuhan. Ya, ketaatan. Ya, kalau di dalam ayat-ayat ini saudara merupakan satu kedewasaan buat kita supaya kita mendapatkan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Ya, keselamatan atau hidup yang kekal tidak ditentukan dari apa yang kita beri. Ya, dari apa yang kita bukan saudara, tapi dari bagaimana kita memberi, saudara. Amin. Ya. Kehidupan, keselamatan tidak ditentukan dari apa yang kita beri, saudara, tapi bagaimana kita memberi, saudara. Ya. Kalau kita memberikan hidup kita ini hanya biasa-biasa, tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, bagaimana kita berikan? Ya, di dalam kitab Roma ya pasal 12 dikatakan kita beribadah saja itu beribadah dengan rasa takut. Ya, kita harus memberikan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Itu tanda bahwa kita memberikan dengan baik. Amin. Dikata ini saudara, pada pasal yang kedua ini ayat yang ke-12, kata taat ini ya dalam bahasa Yunani dipakai kata hupokauo. Ya. Artinya saudara di sana dengar-dengaran dengan penuh perhatian. Ya, itu yang pertama, ya kata ini, hupokauo, ya, taat. Ya. Yang kedua, patuh. Ya. Dengar-dengaran dengan penuh perhatian. Ada orang kalau anak saya itu dia kadang dengar saudara tapi sambil lalu. Itu anak-anak yang dalam Tuhan. Ya, dia dia enggak dengar fokus sebagaimana ketika kita orang tua sedang kasih dalam Tuhan. Ya. Hupokauo, ya, dengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, patuh, ya. Patuh tidak berbantah-bantahan, tidak mengindahkan sedangkan dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga itu menjawab. Ya, itu pengertian hupokauo sedangkan dalam Tuhan. Taat sedangkan dalam Tuhan. Kalau gereja Tuhan taat, maka apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang disampaikan oleh setiap pendeta, maka kita tidak akan berbantah-bantah. Amin. Kita akan patuh sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Ketika firman Tuhan bertanya secara pribadi kita punya jawaban yang senantiasa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sudah. Gereja Tuhan bukan hanya sekedar jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Gereja Tuhan benar-benar harus bertobat, saudara. Haleluya. Di hari-hari ini supaya kita memiliki kedewasaan pun maka kita harus bertobat. Amin. Ya. Kita tidak bisa hanya di hari santai-santai saja, saudara. Orang Kristen, ya, ada yang bilang kalau merokok itu tidak mempengaruhi keselamatan. Siapa yang bilang, saudara? Itu firman Tuhan sudah katakan tubuhmu adalah bait Allah, jangan kau rusak. Ya, dan kasih dalam Tuhan. Ya, sama dengan narkoba. Orang kalau dia menghalalkan itu rokok berarti sama dengan narkoba. Ya. Dan pada akhirnya dia akan menyamakan dengan dosa-dosa yang lain. Bersinah boleh kok. Ya, yang penting bertobat, percaya kepada Tuhan terus. Oh tidak, saudara. Jangan kita kembali kepada hubungan yang sebelumnya saudara dalam Tuhan.
Kalau Tuhan sudah tebus kita dari dosa kita, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Ya. Kalau kita mau selamat, kita lihat daripada firman Tuhan, harus ada ketaatan. Amin. Ya, upokau. Ya, sama-sama katakan upokau. Ya. Orang-orang yang mau taat itu adalah orang-orang yang dengar-dengaran. Ya, ketika hamba Tuhan, ketika gembala katakan, tidak berbantah-bantah. Ya, mematuhi. Ya, di sekolah kalau kita nggak patuh, ya, bisa kita dihukum. Ya, kita nggak dengar-dengaran bisa dihukum. Ya, dengar-dengaran, mematuhi dan selalu memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau sudah dalam Tuhan. Ya, itulah gereja Tuhan. Ya, yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Selanjutnya, Tuhan berkata begini, saudara. Ya, kita lihat dalam hidup kita tadi, ya. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada 3 bagian saudara kasih dalam Tuhan yang kita lihat di sini, saudara. Bagaimana ketika Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, jemaat di Filipi, itu saudara relevansinya dengan kita yang ada pada saat ini, saudara, supaya kita harus hidup dalam ketaatan. Orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Ya, orang-orang yang taat. Ya. Di dalam Alkitab ada banyak sekali. Beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan salah satu figur dalam Alkitab yang berhasil, ya, yang menikmati berkat sampai ke anak cucu generasi selanjutnya adalah mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ya. Mereka luar biasa, saudara, sampai kepada Yakub, baru kepada anaknya sendiri. Siapa saudara yang kasih Tuhan? Yusuf, saudara. Luar biasa, saudara. Ya. Bahkan sampai ke generasi selanjutnya, cucu-cucu pun merasakan berkat, saudara. Oleh karena apa? Ketaatan. Ya. Di dalam Alkitab siapa lagi, saudara? Orang-orang yang taat. Ada banyak sekali, saudara. Nuh, ya. Salah satu, saudara, hamba Tuhan, saudara. Ya. Musa, oleh karena dia hidup dalam ketaatan, tapi ada satu masa, ya, dia dengan sikap hatinya sebagai manusia, dia marah pada saat itu. Kata firman Tuhan, dia tidak sampai ke tanah perjanjian, saudara. Amin. Bukan tidak masuk surga, tapi tidak sampai ke tanah perjanjian. Tapi adalah satu figur, adalah Yosua. Ya, itu di bawah generasi sesudah Musa, yang memegang, ya, tongkat estafet kepemimpinan daripada Musa adalah Yosua. Yosua hidup dalam ketaatan. Dia hidup dalam ketaatan. Ketika Tuhan sampaikan firman kepada dia harus dengar. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada dia harus dengar. Dia mengerjakan dengan penuh rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Dengan takut dan gentar. Kata takut, ya. Kata takut di dalam ayat ini dipakai kata phobos. Ya, dalam bahasa Yunani, phobos. Ya, bilang sama-sama phobos. Ya, bukan kabos, itu haruan kalau orang Manado. Phobos. Ya. Artinya, saudara, rasa takut, ya, semacam ada alarm dulu dalam Tuhan. Ya. Karena hormat dan kagum. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, biasanya, saudara, ketika kita melakukan dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Amin. Ya, ada Roh Kudus kalau umpamanya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, saudara. Gimana dia cara ingatkan? Pikiran kita, saudara, hati kita itu kalanya bergejolak. Ini saya lakukan benar atau tidak, ya? Ini kalau saya lakukan Tuhan marah enggak, ya? Itu pekerjaan Tuhan, saudara, kasih Tuhan. Nah, orang kalau sudah tidak takut, saudara, dengan alarm yang sudah Tuhan berikan buat kita, phobos ini, saudara, hati-hati, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Ya. Berarti kita tidak taat lagi kepada Tuhan. Ya. Saudara, waktu saya menjadi seorang yang boleh dikata tidak takut akan Tuhan, ya, masa lalu saya sudah saya tahu, saudara, dan Tuhan ingatkan saya ketika saya melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tuhan ingatkan, saudara. Tapi pada saat itu, ya, hidup masih lebih banyak, lebih dominan daging, maka saya lebih banyak melakukan hal-hal kedagingan, saudara kasih dalam Tuhan.
Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita akan melawan terus setiap perbuatan tadi dengan Tuhan. Ya. Itu bedanya sekali ketika hidup kita dibaharui. Ya. Waktu saya jadi seorang pemabuk, ya, pencuri, ya, perampok, ya, saya Tuhan ingatkan saudara, dan saya tahu itu dosa. Ya. Punya orang diambil sering kasih dalam Tuhan, ya, terus mukul orang dari belakang, tiba-tiba mukul orang nggak salah pukul, ya, orang yang ada kita bisa dengan banyak hal saudara. Pada saat itu saudara, hati nurani kita sebetulnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih banyak kita melawan. Sama dengan orang berbuat selingkuh saudara, sama saudara. Di hati nuraninya sebetulnya itu berlawanan. Tapi karena keinginan daging, ya, tidak taat tadi, yang bosnya itu rasa takut akan Tuhan sudah hilang, maka dia akan melawan dan mulai mencari pembenaran diri, saudara. Ya, seperti khotbah istri saya pada hari Jumat kemarin. Manusia berupaya, ya, memberikan satu pembenaran diri, padahal firman Tuhan sudah katakan tidak ada satu manusia pun yang benar di bawah kolong langit ini. Makanya Tuhan Yesus kerjakan keselamatan itu. Sebab itu kita yang ada saat ini, yang Tuhan sudah kerjakan keselamatan itu, kita jaga yang Tuhan sudah kerjakan itu. Jangan kita sia-siakan, saudara. Amin. Jangan kita sia-siakan. Karena Tuhan sudah kerjakan, marilah kita kerjakan dengan rasa takut dan gentar. Ya. Di ayat ini ditulis dengan kata phobos. Untuk kata takut dan kata gentar itu tromos. Phobos, tromos. Ya, sedikit kita belajar bahasa Yunani. Ya, dan rasa takut seperti alarm. Ya, karena kita rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Mau membuat sesuatu kita ingat, Tuhan bilang jangan. Kita melakukan dosa, Tuhan bilang jangan. Tapi kalau orang sudah tidak punya alarm, yaitu firman, maka dia akan lanjut. Tidak ada rasa takut lagi. Sedang dalam Tuhan. Ya, rasa gentar, ya, tromos, rasa gegemetaran, ya, totofore orang Manado bilang, ya, kalau melakukan sesuatu sudah takut duluan, ya, itu totofore, gemetar, ya, karena apa saudara? Itu merupakan reaksi dari rasa takut tadi, sudah. Sebab itu saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Kedewasaan saya katakan tadi bahwa tidak dinilai, tidak diukur dari berapa lamanya kita mengiring Tuhan, berapa lamanya kita melayani Tuhan, tapi bagaimana kita melewati semua proses untuk menuju kepada yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, sedang kasih dalam Tuhan. Ya, ada kalanya kita jadi tulang punggung, saya sudah lama ya jadi orang Kristen, saya sudah lama pelayanan. Oh tidak, sedang kasih dalam Tuhan. Alkitab catat bahwa apa dikatakan firman Tuhan dalam Filipi 2 tadi, ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah ini sudah tolak ukurnya. Ya. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, sudah ditebus oleh karya penebusan Yesus Kristus, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Nah ketaatan tadi, ya, di dalam ketaatan tadi ada satu bagian taat ternyata pada bagian patuh. Nah kalau kita orang patuh tidak berbantah-bantah, makanya di ayat yang ke-14 bilang begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Alkitab tidak pernah salah saudara, tapi saudara perhatikan baik kita yang sering sekali salah saudara. Amen. Kalau kita orang yang meresponi akan karya keselamatan yang sudah terjadi, kita akan semakin hari semakin jauh lebih baik dari hari ini saudara, untuk menuju pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu keselamatan yang kekal. Amin. Ya. Jangan di tengah-tengah persoalan yang seperti ini kita lebih banyak menghujat satu sama lain, kita menjelekkan satu sama lain. Tolak ukur kita bukan dari apa yang kita miliki saudara, kita orang berhasil, tidak sedang kasih dalam Tuhan, tapi tolak ukur bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sedang kasih dalam Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita kejar keselamatan. Ya, kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Firman Tuhan berkata apa? Bukan saja seperti saya katakan tadi ada tiga bagian. Yang kedua adalah takut dan yang pertama adalah taat, kedua takut dan gentar, yang ketiga adalah dikatakan firman Tuhan. Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, saya katakan tadi dalam pendahuluan bahwa pada saat ya Rasul Paulus menulis kitab ini, dia ada di penjara. Saudara. Nah orang sudah kasih dalam Tuhan
Imannya itu akan semakin hari kuat kalau dia dekat-dekat dengan pendeta. Ya. Saya rasakan begitu saudara Islam itu dalam pengertian begini, bukan dekat dengan pendeta, bukan dekat gimana maksudnya. Kalau ada orang rohani yang bimbing dia akan baik-baik terus. Tapi begitu dia menjauh, makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau sebagai hamba Tuhan kalau mau pelayan itu berdua lebih baik. Amin. Supaya ketika satu lemah satu yang kuatkan. Itu jadi satu tolak ukur buat kita saudara. Nah orang kalau dia mau bertumbuh imannya dalam rumah tangga pun sama saudara. Ya tidak langsung dua-dua baik enggak. Dalam rumah tangga pun ada. Ya. Sampai saat ini saudara saya tetap masih terima nasihat dari istri saya. Yang walaupun kadang-kala saudara secara manusia daging, ya agak berat. Tapi saudara kalau kebenaran biarpun berat, kita harus lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara, ada kalanya kita saudara iman kita hanya bergantung dalam kitab raja-raja saudara, kitab raja-raja ada banyak kali pergantian raja-raja ya ketika dari Raja Saul kepada Daud baru Salomo baru ketika selesai kepada Salomo itu raja hancur saudara. Perhatikan raja-raja pada saat itu saudara. Ketika ada hamba Tuhan yang dekat mereka naik, tapi setelah hamba Tuhan dekat meninggal maka pasti raja itu akan mundur imannya saudara. Lebih banyak begitu saudara. Dan jemaat Tuhan pun sama saudara. Ya. Kalau dia sering ke pastori, pasti imannya bertumbuh saudara. Ya. Kalau dia sering datang kepada hamba Tuhan, bertemu dengan hamba Tuhan, pasti bertumbuh saudara. Karena apa? Yang dibahas iman. Betul? Tapi bagaimana ketika setiap hari, ya bukan salah kita ke pasar, bukan salah. Tidak salah kalau kita lagi jualan, lagi belanja. Tapi kalau kita di pasar, coba perhatikan apa yang dibahas. Selain jualan, kata kotor di sana banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena apa? Di sana suka-suka, bebas. Kedua di mana? Di pantai. Ya. Orang kalau di Poigar di tempat saya itu orang di pinggiran pantai itu, ya mau sarapan aja itu, mau aja sarapan harus mati dulu, ngajaknya mati dulu. Ya di mana lagi saudara? Di banyak tempat saudara. Tempat-tempat ini saudara yang tidak mendewasakan kita saudara. Ya tidak membuat kedewasaan rohani saudara kasih dalam Tuhan. Nah firman Tuhan katakan dalam Filipi ini saudara, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ketaatan yang kita kerjakan saudara, kita taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan hanya ketika kita ada di gereja saudara, amin, atau kita ada dekat dengan hamba Tuhan. Dimanapun kita jauh dengan hamba Tuhan, kita takut bukan kepada hamba Tuhan, kita hormat bukan kepada hamba Tuhan, kita kagum bukan kepada hamba Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang kita sembah. Amin. Makanya kita akan senantiasa melakukan dengan baik. Kita melakukan sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kita lakukan dengan penuh ketulusan, keikhlasan hati. Amin. Ya. Kita belajar dari firman Tuhan sedangkan dalam Tuhan, supaya kita menjadi dewasa. Semakin hari, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, maka kita hidup dalam ketaatan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, bukan sesuai dengan apa yang kita mau sedangkan dalam Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Ya. Kita bertobat hari-hari ini saudara dan saya, kita harus semakin bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita melihat pertolongan Tuhan yang sempurna saudara. Ya, ayat-ayat tadi ya berkata selanjutnya, ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib, ini saudara, perhatikan baik. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, dengan kita hidup taat, hidup takut akan Tuhan, ya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita tidak apa? Dikatakan firman Tuhan, ya, tiada beraib, tiada bernoda, tidak bercela, ya, di angkatan yang bengkok hatinya, saudara kasih. Ya. Perhatikan baik-baik saudara di hari-hari di gereja Tuhan, ya, sekeliling kita saudara kasih Tuhan. Ya. Firman Tuhan harus digenapi. Di akhir zaman manusia semakin hari semakin jahat, kata firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan harus digenapi, saudara. Ya. Semakin jahat saudara Tuhan. Kalau kita mampu hidup dalam ketaatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu berarti kita tidak beraib, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan kata firman Tuhan di dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan apa?
Kita akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Ya. Saudara perhatikan bintang-bintang di sini apa? Ganti aja ya, artis-artis. Ya, bukan bintang-bintang di dunia, bukan bintang-bintang yang di langit itu, bukan. Itu bukan itu yang Tuhan mau. Kamu bercahaya, ya, di antara mereka yang angkatan yang bengkok hati ini, engkau akan bercahaya, ya, seperti bintang-bintang, ya, ya, seperti bintang-bintang. Kalau di langit kita lihat bintang-bintang itu bercahaya itu mengagumkan, ya, pada saat tadi sudah dikatakan. Apalagi kita yang bercahaya jadi saksi di angkatan yang bengkok hati. Kita akan kelihatan seperti artis, saudara. Keren Bapak itu ya. Tahu berbuat baik walaupun dalam keadaan susah, dia masih tahu berbuat baik. Dia masih bisa berbuat baik, padahal dia nggak kaya. Jangan kita, ya. Ada orang punya segala satu, tapi orang miliki pelitnya minta ampun. Ya. Berarti kita jadi berkat, tidak bercahaya bagaikan bintang-bintang. Nah, firman Tuhan katakan, kita akan bercahaya, ya, dalam ayat yang ke-15 tadi. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, ya, bukan di langit. Ya, bukan di langit yang Tuhan katakan, di dunia. Kita ada di bawah kolong langit ini, saudara. Ya, bercahaya, ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, saudara. Ya, luar biasa di hari-hari ini, saudara. Tuhan sementara membawa kedewasaan penuh bagi jemaat Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka berbuat baik, memberikan yang terbaik, saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, tolak ukur kita bukan dari situ juga, saudara. Tapi cara hidupmu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Amin. Tadi itu saudara. Tiada beraib, ya. Tiada apa lagi? Tiada bernoda, ya. Tiada cacat celah. Biar kau rajin memberikan sesuatu dengan apa yang kau punya, tapi hidupmu kalau engkau hidup dalam hal-hal yang berbau dosa, ya, pemberianmu yang masuk surga. Ya. Tapi saudara, hari-hari ini kita diingatkan firman Tuhan supaya kita hidup dalam pertobatan. Amin. Kita semakin hari semakin dewasa, penuh di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan pikir, oh hamba Tuhan sudah suci sekali. Oh enggak, kita juga masih manusia. Ada masih banyak hal yang kita harus lakukan. Kita berubah lagi dari cara hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Amin. Ya. Ada banyak hal, saudara, ya, yang kita harus ubah dari hidup kita. Ya, saya tidak banyak mengupas dari ayat-ayat lain, tapi saya mau kita belajar dari satu perikop ini saja supaya kita tidak jauh melebar. Saya belajar dari firman Tuhan aja, saudara. Kata Tuhan, dikatakan firman Tuhan sambil berpegang pada firman kehidupan, ya, berpegang pada firman kehidupan agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus. Haleluya. Pegang firman, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita bermegah ketika Tuhan Yesus telah datang kedua kali menjemput gereja Tuhan. Saya bermegah karena saya beroleh keselamatan. Apa tadi, saudara? Karena saya mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ada satu kemegahan bagi kita, saudara. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, ya, kita hidup di dalam dosa, orang lain sudah berpindah ke tempat yang lebih baik. Kita masih ada di zona yang tidak baik. Ya. Bagaimana kita bisa masuk pada satu keselamatan yang kekal? Ya. Berpegang pada firman, saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, suka dengan firman Tuhan, maka kata firman Tuhan kata, ya, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata Tuhan, yang akan berbuah pada musimnya, dan buah-buahnya buah-buah yang baik, bukan hanya baik tapi lebat dan dapat dinikmati oleh semua orang, kata Tuhan. Amin. Mari saudara berpegang pada firman yang kusampaikan dari Tuhan yang sampaikan kepada saudara-saudara dan saya. Dari kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penyambung lidah, untuk sampaikan kepada semua yang mendengar dan menyaksikan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari hari ini sudah kasih dalam Tuhan. Saya katakan bahwa tolak ukur kita tidak menjadi satu jaminan berapa lama kita jadi orang Kristen, tapi bagaimana kita menjalani hidup sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Ya, kita bermegah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap gereja Tuhan, menjemput
Yesus datang kembali menjemput gereja Tuhan, kita tiada berapa tadi? Tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela. Amin. Tuhan katakan kita menjadi orang-orang yang dapat diselamatkan dengan baik. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma. Nah, ini sudah. Baik-baik saudara, jangan sampai kita percuma. Ya. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Firman Tuhan sudah katakan dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Tapi kalau engkau kerjakan keselamatanmu. Amin. Ya. Kalau engkau kerjakan keselamatanmu itu tidak sia-sia. Tapi kalau kita urak-urakan, tidak taat, tidak hidup dengan dikendalikan dengan firman, maka kata firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tiada, yang tidak bisa masuk surga. Amin. Ya. Saya percaya setiap kita sedang kasih dalam Tuhan di hari-hari ini akan semakin hari melihat kemuliaan Tuhan kalau kita menjadi pelaku firman. Bukan saja kita menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Haleluya. Ya. Dikatakan firman Tuhan ya, tidak percuma. Jangan sampai percuma. Kita udah latihan capek-capek. Coba bayangkan sedang kasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita jadi seorang atlet, ya, jadi seorang atlet terus dari setiap apa yang kita lakukan, ya. Contohnya begini saudara, atlet itu dia latihan itu berjam-jam, berhari-hari, ya, dan tiba-tiba di satu momen pertandingan dia pakai doping supaya apa? Kuat. Dan kalau satu turnamen itu dia ketahuan pakai doping, dia pasti digugurkan sedang kasih dalam Tuhan. Itu cara yang instan. Nah, ada banyak orang Kristen seperti itu saudara. Ya. Seperti itu saudara. Akhirnya apa yang dia kerjakan itu jadi instan. Ya. Dia mau supaya dia kelihatan seperti orang Kristen yang sosial, yang suka memberi. Dia pikir dengan itu bisa bawa dia pada keselamatan. Tidak saudara. Tapi bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan sampai sia-sia saudara. Ya. Percuma kita bersusah-susah. Ya. Seorang atlet kalau dia menggunakan doping, ya, doping itu supaya bisa memacu adrenalin, bisa dia menjadi lebih kuat, dia bisa mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, ya, saudara. Itu baik saudara. Tapi kalau di satu turnamen, satu perlombaan ketika didapati, maka engkau akan digugurkan. Nah, gereja Tuhan pun sama saudara. Jangan kita berpikir hal-hal yang instan saudara. Hidup itu berproses, amin. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hari-hari masa-masa yang begitu tidak baik menurut pandangan kita, Tuhan mengerjakan sebetulnya hal-hal yang baik untuk masa yang akan datang, amin. Tuhan sementara melatih saudara buat iman kita, amin. Supaya kita benar-benar Tuhan, Engkau tempat pengharapan kami yang sesungguhnya. Engkau adalah kubu pertahanan kami yang sesungguhnya. Engkau yang sanggup menolong kami di saat kami lemah, di saat kami susah. Itu adalah orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Ya. Kita semua senantiasa dalam Tuhan. Ya. Kita lihat dari firman Tuhan. Ya. Jangan sampai kita sia-sia berpegang pada firman. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan. Nah ini saudara, ayat 17 dan 18 berbicara tentang sukacita. Ya. Bagaimana ketika Rasul Paulus dia mengalami masa-masa tertekan, ya. Dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa, dianiaya saudara. Dia tetap ada sukacita, makanya di dalam beberapa kitab yang dia tulis disampaikan sukacita. Bersukacitalah senantiasa sebab itu dikenali Tuhan. Hari ini juga katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Itu yang disampaikan. Pada kitab Filipi ini juga disampaikan itu saudara di ayat yang ke-18. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian aku bersukacitalah dengan aku. Amin. Ada sukacita. Artinya apa saudara? Kondisi apapun. Menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan. Salah satu bagian orang-orang yang penuh sukacita. Amin. Ya, tidak hidup dalam persemutan. Tidak hidup dalam berbantah-bantah. Lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Amin. Ya. Saya sudah sampaikan sedangkan Tuhan. Betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan bagi kita setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan saudara. Sekalipun ada hal-hal lain yang menjadi pergumulan kita, tapi paling tidak Tuhan akan tolong kita dari level yang satu pada level yang lain. Tapi sangat bersyukur sedang kasih dalam Tuhan, karena kami hamba Tuhan yang khususnya di kalangan GPDI tidak digaji sudah,
hanya berpegang kepada pengharapan yang Tuhan sudah sampaikan dengan kita hamba-hamba Tuhan di kalangan GPI tidak digaji, tapi ada pertolongan pemeliharaan Tuhan sudah. Ya, beberapa kali sudah kasih dalam Tuhan, ya ada orang-orang yang membawa berkat di pastori, jemaat Tuhan bawa berkat di pastori sudah. Ya, itu semua karena kasih Tuhan, kasih dalam Tuhan. Ya, tadi malam ya, Rukun Katolik bawa saudara di pastori, dibawa ke pastori. Ya, dan saya percaya Tuhan pilih karena mereka lakukan dengan penuh ketulusan dan ikhlas dan dengan Tuhan. Amin. Berapa hari kemarin jemaat Tuhan pun bawa di pastori, dan saya percaya itu akan jadi berkat bagi setiap mereka lakukan dengan penuh keikhlasan. Amin. Ya, lakukan dengan baik dan benar seperti itu Tuhan kata firman Tuhan. Hari ini kita belum bisa melakukan yang lebih, tapi Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Asalkan kita benar-benar berpengharapan sungguh kepada Tuhan. Allah akan turut bekerja.